Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. halo teman-teman super friends semuanya. Perkenalkan nama aku Rabia sebagai MC pada hari ini. Kita ketemu lagi nih di Super Sharing bareng XL. Oke, tema Super Sharing pada hari ini adalah yang bisa dilihat agar Ramadanmu nggak letoy. Letoy. Sebenarnya aku mau tanya dulu sama teman-teman nih yang udah hadir. Gimana Ramadan kalian? Udah hari ke-20 ya, Rin? 20 kan? Ada yang 20? Ya bener deh. Gimana nih teman-teman? Pak di Ramadan ke hari ke-20 ini teman-teman ada yang 19, ada yang 20. Ya aku 19 deh. Iya, aku masih haid. Aku juga sih. Aku juga aku juga 19 sama. Gimana? Ada Kak Ira, Kak Tri, Kak Upi, ada Kak Nida ya, Kak Nida. Gimana Kak? Kayak apa yang kalian rasakan di hari ke-19 ini? Kayak 19 tahun. Iya, Kak Ira kan itu. Apa? eh Baby face. Semoga di hari ke-19 ini tidak menurunkan semangat kita untuk menjalani Ramadan ya teman-teman. Makanya terus udah kerasa, udah mau lebaran aja ya Allah. Iya bener, kayak cepet banget ya, tiba-tiba udah hari ke-19 aja, padahal kemarin itu kayak masih baru hari pertama. Terus sekarang udah hari ke-19 aja. Jadi kita udah mau masuki 10 hari terakhir nih, 11 ya, 11 hari lagi selesai. Terus 10 nggak sih, biasanya 29 hari kan. Jadi kayak kita harus bisa memaksimalkan ya di hari-hari yang terakhir ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal kita bakal apa ada materi tentang agar Ramadanmu gak letoy di hari-hari terakhir ini kita harus bisa semangat ya teman-teman. Nah, pemateri hari ini tuh bakal diisi sama Kak Mai. Sebelumnya aku mau sapa dulu nih Kak Mai. Assalamualaikum Kak Mai. Waalaikumsalam. Halo, salam kenal semuanya. Halo Kak, Kakak apa kabar Kak hari ini? Baik, Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Kalau gitu sebelum Kakak mulai aku izin bacain CV Kakak dulu ya Kak. Boleh, silahkan. Oke, mungkin boleh di share screen sama Kak Operator. Oke, aku izin bacain. Jadi, Kak Mai itu nama panjangnya Kak Mazaya Yazid. Beliau adalah seorang self-mastery coach. About me-nya, saya merupakan seorang self-mastery coach, creatorpreneur, dan praktisi journaling. Saya memiliki passion di bidang seni, gaya hidup, dan juga pengembangan diri. Wow, keren banget ya. Terus skill yang dipunyain Kak Mai sendiri juga kayak ada kemampuan presentasi, kemampuan coach, kemampuan mendengar, marketing digital, dan juga Adobe Illustrator. Edukasinya, Kak Mai menempuh pendidikan SMA di SMA 4 Bandung, terus juga desain desain interior di ITENAS dan juga MBA SBM ITB. Wow, keren banget. Terus juga experience-nya, beliau pernah menjadi business owner, pernah juga seorang journaling expert, seorang coaching and class design facilitator, dan juga marketing manager. Terus mungkin boleh di next slide. Mungkin aku bacain lagi ya. Satu doang kan? Oh, ada dua. Oh iya. Oke, untuk sertifikat dan pelatihannya, Loop Kak Mai mendapatkan Loop Certified Professional Coach, terus juga ada Coaching Foundation Certification oleh The Coaching Masters, ada NLP for Coaching bersama Loop Institute of Coaching, terus juga ada optimasi Instagram untuk bisnis dari TUYY Digital Marketing School, dan ini ada more about Kak Mazaya Zid. Dan itu aja sih. Kalau misalnya teman-teman pengen menghubungi Kak Mai, bisa nanti di follow Instagramnya di @lulana__, atau TikToknya Lulana Live, atau YouTube-nya Lulana Live juga, dan websitenya lulanalive.com. Nanti juga kayak bisa juga hubungi nomor WhatsApp yang tertera dan juga emailnya. Dan
Shoppingnya juga ada. Wah, lengkap banget nih Kak Mai. Keren banget ya apa materi kita hari ini teman-teman. Oke deh, tanpa menunggu lama-lama, maaf loh. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mungkin Kak Mai sudah dipersilahkan untuk menyampaikan materinya Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Rabia. Dan makasih juga untuk host yang hadir hari ini. Halo teman-teman, salam kenal. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bisa terus seru ya hari ini ya. Berhubung tadi aku udah dikenalin sama kakak-kakak dari Excel ya bacanya ya, dari Excel. Bener kan ya? Ya, benar Kak. Oke, siap. Oke, berhubung aku udah dikenalin, jadi kayaknya aku skip kenalan pribadinya. Gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, kalau sekarang nama Instagram aku @lulana_live ya teman-teman. Jadi boleh dicek aja. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, aku pengen mengajak kayak sedikit komitmen nih di antara kita supaya kelasnya tuh lebih asik gitu ya. Nah, yang pertama adalah kelas ini tuh bakal interaktif banget. Jadi aku sangat menyarankan untuk sekarang teman-teman boleh ambil kayak kertas sama pulpen gitu supaya teman-teman bisa ikut experience gitu, bisa langsung kita langsung ngedesain nih hari yang nggak leto itu seperti apa gitu. Kita bakal desain langsung gitu. Jadi teman-teman boleh untuk siapin. Terus di situ teman-teman juga, aku bakal senang banget kalau misalnya teman-teman tuh aktif kayak di kolom chat gitu. Jadi kalau misalnya di tengah kelas kayak pengen komen-komen atau apa, boleh banget ya. Jadi langsung di kolom chat aja gitu yang rame gitu. Terus di gitu tentunya kalau misalnya teman-teman berkenan untuk menyalakan kamera, soalnya aku penasaran nih ya, teman-teman next self tuh seperti apa gitu ya. Aku pengen lihat wajah-wajah cantiknya gitu supaya kita kenalan lebih dalam lagi gitu. Dan nanti kalau misalnya mau bertanya secara langsung, itu kita ada waktunya di akhir acara ya. Tuh, oke. Kalau gitu, jadi kalau teman-teman mau make kalau komentar setiap saat boleh banget ya. Nah, aku tadi dapat info nih dari teman-teman host, katanya ternyata di sini tuh belum semuanya saling kenal gitu. Jadi aku pengen teman-teman supaya bisa kayak networking lagi, semua peserta yang hadir hari ini bisa saling kenalan satu sama lain. Jadi kita bakal ada breakout room selama 5 menit untuk saling kenalan. Nah, kenalannya apa aja? Silahkan sebutkan nama. Terus tadi tambahannya silahkan juga sebutkan biasnya masing-masing, bias super juniornya masing-masing siapa. Terus gitu ceritain gimana sih hari-hari Ramadan hari ini sama tantangannya tuh seperti apa dalam menjalani Ramadan, apa aja yang bikin letoy gitu. Nah, silakan untuk saling bercerita selama 5 menit. Oke, kakak-kakak host boleh untuk dibuka ya breakout room-nya. Oke, kayaknya masih nunggu ini ya, peserta dari breakout room. Oke, welcome back ya teman-teman. Makasih udah saling sharing di breakout room. Tadi ternyata beberapa peserta ada ini kesalahan teknis di sinyalnya, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Oke, thank you ya. Kalau gitu, aku bakal mulai. Nah, sekarang untuk mulai yang pertama, kita bakal coba exercise dulu nih, teman-teman. Ini exercise yang pertama itu adalah aku penasaran dulu sama pasti teman-teman juga penasaran gitu ya. Sebenarnya letak letoynya tuh di mana ya gitu. Jadi exercise yang pertama itu teman-teman boleh untuk bikin lingkaran atau kayak persegi juga boleh gitu. Tapi kita yang penting ada kayak 24 jam gitu ya dalam lingkaran tersebut. Terus di itu silakan untuk diarsir tiga hal. Yang pertama itu adalah jam tidur. Yang kedua itu adalah jam low energy atau jam istirahat, sholat, makan gitu ya. Ya berhubung kalau kita Ramadan makannya kalau siang jadi nggak ada ya. Tapi pasti kan ada istirahat sholat dulu gitu kan. Sama jam-jam efektif untuk produktif gitu. Jadi bisa untuk diarsir di dalam buletannya, bisa bentuknya mirip kayak buatan aku ini gitu. Atau teman-teman mau bikin kayak persegi, yang penting kelihatan kayak oh berapa jam gitu di kotak-kotak kayak gitu juga boleh. Jadi senyamannya teman-teman. Nah, aku bakal kasih lihat contoh punya aku. Nah, ini contoh punya Maya. Ini ada jam 1 sampai jam 3 tidur gitu. Aku tidurnya ini, oh ya, ini contoh hari terletoy aku ya. Ini hari terjeleknya aku di Ramadan. Aku sharing di sini.
Jadi jam tidur aku ada jam 1 sampai jam 3, terus bangun untuk sahur, terus tidur lagi. Biasanya nggak ada energi gitu ya, jadi jam 6 sampai jam 8 tuh tidur gitu, terus gitu biasanya sore tidur lagi gitu, sisanya tuh bangun gitu, malah kerjanya tuh malam gitu. Jadi ini biasanya paling low energi tuh seperti ini dan emang gak nyaman banget gitu. Nah, jadi aku bakal kasih timer, teman-teman boleh untuk eh, mengerjakan dulu di kertasnya teman-teman masing-masing. Ada pertanyaan dulu sebelum mengerjakan? Oke, kalau misalnya nggak ada, aku bakal pasang aman ya. Oke, aku bakal pasang waktu 3 menit. Silakan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Silakan. Oke, halo Kak Nurul. Welcome ya Kak. Ya, kita baru mulai ini lagi mereview seperti apa 24 jam di hari-hari Ramadan. Oke, kalau teman-teman yang udah mengerjakan exercise-nya sudah selesai, boleh kasih jempol dong kalau udah. Jadi aku tahu, atau boleh di kolom chat. Oke, sip. Aman ya, kalau gitu aku bisa lanjut ya. Iya, seperti itu teman-teman. Sampai sini mungkin teman-teman udah bisa lihat ya, kayak udah mulai ketahuan, oh letoynya ada di sini nih, letoynya ada di jam segini, segini, segini gitu ya. Nah, kita bakal coba untuk kayak evaluasi lagi gimana ya caranya supaya eh, kita bisa menanggulangi keletoyan tersebut gitu. Oke, jadi materi yang pertama itu adalah aku mengenalin dulu yang namanya chronotype. Jadi chronotype itu adalah waktu seseorang prefer untuk tidur dan kapan seseorang itu bisa berenergi dan beraktivitas. Nah, jadi aku bakal jelasin secara general aja nih tentang chronotype ini gitu. Karena chronotype itu dibagi ke 4 tipe gitu kan, supaya kita bisa nemu gitu ya, oh pantesan Ramadan aku letoy gitu kan. Ternyata karena ini nih gitu. Dan sebenarnya chronotype ini bisa berubah ya. Jadi jangan-jangan kita di hari Ramadan dan kita di sebelum Ramadan itu memang punya jam yang udah pasti energinya tuh bakal berbeda gitu. Tapi intinya chronotype itu seperti ini. Jadi ada 4 tipe, itu ada tipe wolf, ada tipe bear, ada tipe dolphin, sama tipe lion. Nah, kalau tipe wolf itu orang-orang yang aktifnya tuh di malam hari. Jadi kalau di bulan Ramadan mungkin tipe wolf itu nggak akan kesulitan bangun sahur gitu. Terus gitu untuk itikaf, untuk tahajud itu bakal happy banget karena lagi seger-segernya gitu. Tapi waktu pas lagi siang harinya tipe wolf tuh bakal gontai banget gitu ya, ini capek banget gitu. Tapi kalau pas lagi malam-malam gitu ya, ibadahnya malam-malam itu tipe wolf tuh bakal asik banget gitu. Nah, yang paling banyak itu populasi itu adalah tipe bear, itu biasanya berenerginya tuh agak siangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ibadah-ibadah yang mungkin di kayak sholat zuhur gitu ya, itu malah yang di jam-jam paling berenergi gitu kan. Terus tapi tipe bear juga sebenarnya ke agak pagi itu masih nggak apa-apa, masih bisa berenergi gitu. Kemungkinan besar tipe bear setelah sahur itu masih bisa nggak tidur dulu gitu kan. Karena biasanya sore ke malam gitu. Tapi masalahnya adalah tipe bear itu butuh waktu tidur lebih banyak gitu. Jadi kemungkinan besar tipe bear itu harus tidur agak pagi ya kan kayak gitu. Nah, termasuk juga tipe lion. Kalau tipe lion itu morning person banget. Kalau yang tipe lion itu beres subuh itu udah pasti nggak akan tidur lagi. Udah subuh kayak langsung kayak, duh mata ini seger banget nih kebetulan gitu ya. Biasanya akan susah gitu buat tidur lagi. Jadi biasanya mungkin bisa langsung tadarus gitu kan, terus dilanjutin aktivitas-aktivitas lain itu kalau tipe lion kayak gitu. Terus kalau tipe dolphin, nah itu tipe aku gitu. Jadi ininya jam aktifnya jam tidurnya tuh lompat-lompat gitu. Jadi kalau di Ramadan tuh aku kadang kayak harus tidur dulu sebentar nih beres subuh gitu ya. Terus nanti tiba-tiba bangun, oh seger banget nih gitu ya. Nanti beres duhur, udah lemes lagi gitu ya. Nanti tiba-tiba sekitar ke jam 3 jam 4 asar tuh seger lagi, nyari tajil apa segala macem. Pas banget sebelum buka puasa itu aku udah gitu, udah capek lagi kayak gitu. Jadi emang tipe manusia tuh beda-beda gitu ya. Nah, aku penasaran juga sih, teman-teman
kira-kira tipenya seperti apa gitu, atau mendekati ke tipe yang mana gitu. Karena kalau ini kan yang bikinnya bule ya, jadi kan mereka bikinnya nggak ada Ramadan gitu, kalau Ramadan kita harus ini sendiri gitu kan. Terus kalau kata Kasih, iya enak ya kalau itikaf nggak perlu effort gitu, nggak akan ngantuk. Jangan-jangan Kasri ini antara tipe bear atau tipe lion nih kayaknya. Boleh di-sharing juga di kolom chat mungkin teman-teman tipe apa? Jadi aku tahu. Kalau aku tipe dolphin. Karabia mungkin Karabia tipe apa? Lion ya Aku kayaknya pastinya. dolphin deh, Kak. Dolphin ya, kita sama Hmm. gitu. Iya, jadi kadang semangat, kadang enggak. Kalau Kasri Lion, kalau Ira apa Ira? Tulis di kolom chat ya, Ra ya. Dan peserta yang lain kalau misalnya mau share, aku tipe ini, oke. Oh, kalau Ira dolphin juga. Iya, biasanya struggle gitu karena kita jadi kayak bangun, capek lagi, bangun, capek lagi kayak gitu. Tergantung hari. Nah, iya bener banget gitu. Itu juga kalau tergantung hari itu aku ada penjelasan lain sih nanti. Iya bener-bener. Iya. Oke, thank you ya teman-teman yang udah sharing. Nah, jadi personal tips aku yang pertama adalah supaya Ramadan gak letol tentang kebutuhan energi. Yang pertama itu adalah tidur yang cukup gitu. Karena ternyata kalau kita kekurangan tidur di tipe apapun gitu ya, itu bakal mengurangi kebutuhan energi kita gitu loh. Jadi yang harusnya kita energinya segini, tapi dengan kita kurang tidur itu energi kita jadi bakal turun. Kayak gitu, sayang banget ya. Jadi kalau misalnya kita tidurnya enggak ini. Jadi kita bakal lanjut ke exercise selanjutnya. Nah, sekarang kita bakal mulai mendesain hari ideal, mendesain hari yang nggak letoy gitu. Nah, jadi kita bakal bikin, kalau tadi kan kita udah nge-post kayak satu hari gitu ya, selama ini seperti apa gitu. Nah, kita bakal desain sebenarnya kalau hari yang ideal, hari yang nggak letoy itu seperti apa. Jadi teman-teman boleh bikin kayak lingkaran satu lagi gitu ya, atau misalnya kayak satu space lagi untuk mendesain harinya gitu. Nah, ini aku bakal kasih contoh punyaku. Nah, jadi contoh punyaku sebenarnya aku tuh pengennya tidur tuh segini aja nih. Jadi kayak aku bisa tidur jam 10, bangun jam 3 atau jam 2 gitu. Jam 3 sih sebenarnya aku bangun. Terus di gitu sore kalau misalnya udah mulai capek itu bisa tidur lagi gitu. Jadi aku pengennya nggak ada tidur-tidur di jam aneh gitu yang ada di sini kayak gitu. Ini contoh punyaku. Oke. Aku bakal kasih waktu lagi. Aku bakal kasih timer lagi. Silakan teman-teman untuk mulai mengerjakan ya. 2 menit cukup kali ya. Oke, silakan. Oke, ada yang belum untuk ngearsir untuk tahu jam idealnya, sebenarnya jam tidur idealnya itu yang seperti apa? Ada yang belum? Hehehe, boleh, Ira. Silakan untuk dipikirkan lagi. Ada yang udah, kalau udah boleh kasih jempol ya. Jadi aku tahu. Jempol atau kasih di kolom komen. Oke, karena dia sudah, Asri sudah, sudah. Oke, oke. Ira boleh sambil dilanjut aja ya, Rara. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang, oke, Ira juga udah. Sekarang itu baru satu hal gitu ya, itu baru tentang tidur aja gitu pada dan tidur itu sebenarnya memang salah satu yang paling krusial ya teman-teman di apa pertambahan energi ini gitu ya supaya kita bisa nambahin energi. Nah, oke, nah salah satu lagi adalah tentunya kalau kita mau ngomongin nambah energi, ngomongin ngomongin letoy nggak letoy, tentunya adalah rasa lapar. Karena biasanya mau nggak mau lapar itu ya selalu ada gitu ya. Kita juga manusiawi gitu kan, walaupun lagi bulan Ramadan ada aja gitu laparnya. Nah, aku ada sedikit penjelasan gitu ya tentang
lapar ini gitu. Nah, yang pertama itu adalah jadi ternyata ada studi di mana kalau kita lapar itu belum tentu karena kurang makan, tapi bisa juga karena kurang minum. Jadi lapar itu ternyata tanda dehidrasi juga. Nah, itu salah satu yang kadang kita tuh lupa gitu loh. Nanti kadang-kadang kita pas buka puasa yang kita makan duluan misalnya sesuatu makanan yang berat gitu loh. Padahal yang badan kita butuhin itu adalah minum kayak gitu. Jadi jangan lupa banget banget untuk minum. Terus yang kedua adalah eh, jadi memang kita tuh ada namanya tuh ini ada yang namanya hormon grelin gitu kan. Nah, jadi si hormon grelin ini tuh yang ngasih tahu tanda lapar gitu. Nah, terus di gitu kenapa ini aku penting buat ngasih tahu gitu ya? Karena ini aku bakal kasih kayak penjelasan lanjutannya nanti gitu tentang hormon ini seperti apa gitu. Tapi yang pasti adalah hormon grelin ini bisa untuk dia berkurang gitu kerjanya kalau misalnya kita lebih banyak mengkonsumsi yang namanya protein itu. Jadi kalau misalnya kita waktu sahur sama pas buka puasa kita banyak makan protein, itu si hormon grelin itu dia akan stabil. Itu nggak bakal bikin kayak kita tuh terlalu lapar kayak gitu. Nah, juga satu lagi adalah kalau misalnya kita lapar itu kadang-kadang itu kita kurang nutrisi. Itu ada magnesium, zinc, kromium, amino asid, itu triptofan. Ini tuh triptofan tuh penting banget ya buat kayak orang depresi atau nggak depresi itu salah satu yang bikin kita depresi itu adalah kalau kita kekurangan triptofan ini, terus vitamin D gitu sama yang bisa jadi bikin lapar kayak gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman kayak lagi sahur atau berbuka ada vitamin yang seperti magnesium, zinc itu boleh banget untuk dikonsumsi. Nah, misalnya teman-teman nggak dalam bentuk tablet gitu ya. Nah, ada di macam-macam sayuran gitu. Contohnya tuh ada di brokoli gitu. Itu di brokoli tuh banyak magnesium sama zincnya. Ada juga di apa tuh namanya? Bayam. Di bayam juga itu ada magnesium sama zincnya. Kalau ininya full itu biasanya kita rasanya kenyang juga gitu. Nah iya nih, kebanyakan karbo itu malah begah dan ngantuk gitu. Tapi kalau banyak protein itu malah kenyang gitu. Dan FYI, si hormon grelin ini memang hanya kenyang, jadi kita tuh bakal kerasa kenyang. Cuman kalau misalnya kita makan protein sama lemak gitu. Nah, di dalam karbo kita juga sebenarnya kan ada protein sama lemak kan, tapi kadarnya sedikit. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan nih makan karbonya, nggak kerasa kenyang terus. Makanya kalau di Indonesia kayak nggak lengkap kalau nggak makan nasi gitu. Karena nasi kayak nggak termasuk yang bikin kenyang gitu loh. Jadi susah kalau misalnya kita mau kenyang hanya dari karbo aja gitu. Dan tentunya ada psychological factor ya. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan ngambek nih, terusan marah gitu ya di siang hari gitu ya kan kita nahan-nahan emosi gitu ya yang nggak penting ternyata itu bikin lapar juga kayak gitu teman-teman. Nah jadi personal tips untuk hal ini itu adalah yang pertama, perbanyak konsumsi protein. Ini jadi itu bakal disupres si hormon grelinnya itu gitu. Dan satu lagi mengenai hormon ini adalah, jadi kalau misalnya hormon satu kali dia bekerja itu tuh bikin tubuh kita tuh capek gitu. Nah, contohnya misalnya gini, kalau misalnya kita lagi buka puasa, salah satu hormon yang paling sering bekerja itu adalah hormon insulin. Karena dia bakal kaget kayak tiba-tiba dari tadi pagi nggak dikasih gula nih, tiba-tiba nih orang makan gula gitu ya, nasi hormon insulin jadi kaget gitu, dia bakal kayak spike itu. Nah, biasanya beres itu tuh yang bikin kita tuh capek, yang bikin kita tuh waktu pas kayak lagi taraweh nggak enak kayak perutnya nggak enak gitu kan terus sama ini yang bikin pas tarawih itu kelayangan kalau misalnya teman-teman kayak pas lagi tarawih kelayangan itu ada kemungkinan besar pas lagi buka puasanya kita makan terlalu manis kayak gitu. Nah terus perbanyak minum air putih sebenarnya ini ada skemanya kayak di setiap sebelum sholat di setiap setelah sholat itu jangan lupa banget minum air putih sebelum tarawih setelah sebelum tidur itu silakan untuk minum air putih karena nggak ada lagi waktunya kayak kapan lagi gitu dan 2 sampai 3 gelas di saat sahur kayak gitu. Dan juga buka puasa dengan takjilnya sedikit aja dulu, nanti dilanjutin setelah makan malam. Nah, misalnya beres tarawih nih gitu, pengen ngemil-ngemil yang lain itu malah nggak apa-apa banget gitu. Tapi kalau cemilannya full kita abrekin nih pas dibuka puasa itu kemungkinan besar bakal letoy kayak gitu. Terus jangan juga lupa untuk
perbanyak vitamin, konsumsi vitamin dan berbagai jenis makanan yang kaya nutrisi. Iya nih berasa nyesel tadi gak banyak minum pas sahur. Iya bener gitu. Dan ya jangan lupa ya kalau minum juga jangan selalu apa jangan terlalu diabrekin di satu kali minum ya. Jadi memang harus dicicil gitu minum juga. Soalnya kalau satu kali diabrekin minum gitu itu keluar pas pipis keluar langsung sekalian juga kayak gitu. Jadi sebaiknya memang dicicil gitu. Kalau misalnya pas sahur berarti sebelum makan sahur sama setelah makan sahur itu harus minum gitu. Nah, tadi yang menarik, iya, heeh, kalau di sekaligusin, bisa lama, iya lagi bener. Betul betul betul. Nah, tadi berhubung, kalau tadi kata Kasri sama Kak Ira, iya tiap hari kok beda-beda ya tetep ya energinya. Di sela-sela makan, boleh aja sih kalau nggak begas, cuman kalau aku di sela-sela makan, ini ya kecampur sama makan agak nggak enak sih. Biasanya aku di sela-sela sholat kalau minum tuh. Jadi kayak, oh mau sholat maghrib nih gitu. Oh ya minum dulu gitu kan. Terus gitu setelah maghrib minum lagi gitu. Sebisanya kayak gitu. Terus di gitu mau sholat isya minum dulu gitu. Setelah makan minum dulu. Jadi yang penting dia kayak agak selang-seling gitu. Iya, megah soalnya kalau sela-sela makan banget. Oke. Nah, tadi berhubung kayak, tiap hari kayaknya energinya beda-beda nih. Nah, ini juga ada teorinya gitu. Berhubung kita di sini isinya ciwi-ciwi, jadi ternyata energinya ciwi-ciwi beda nih sama lelaki di luar sana gitu. Karena kita ada hormon ini ya, ada estrogen sama progesteronnya itu aktif gitu. Berhubung kita ada menstruasi gitu. Nah, jadi kita tuh bakal bener-bener semangat itu kalau di fase yang folikuler ini sama di luteal. Jadi antara ini, dua ini, coba ya, aku bisa kasih anekdot. Oke. Nah, antara dua ini tuh bakal energi kita tuh tinggi banget gitu kan. Nah, tapi dia bakal berkurang di sini. Waktu PMS ini energi kita tuh bakal cut gitu, bakal turun gitu. Nah, ini kita perlu banget untuk banyak-banyak, apa ya, memaklumi kapasitas diri kita, banyak memaafkan diri, berhubung kayak Allah Maha Pemaaf gitu ya. Jangan lupa kita juga untuk memaafkan diri sendiri gitu. Karena di fase PMS itu udah pasti energinya nggak ketolong, itu bakal, terjun bebas gitu. Dan iya, benar bakal cepet-capek gitu. Dan satu lagi adalah di PMS ini kita tuh biasanya nyimpan air tuh lebih banyak. Jadi kita butuh minum jauh lebih banyak lagi gitu dibandingin hari-hari lainnya gitu. Dan jangan lupa kalau di PMS ini juga, kalau teman-teman masih ada tenaga untuk berolahraga di bulan Ramadan, stretching-stretching aja. Karena di masa PMS ini juga tuh rawan banget untuk kita tuh keseleo gitu loh. Terus gitu, iya suka marah-marah pula, tambah lelah lagi kayak gitu. Memang ini ujian paling berat wanita. Tapi aku yakin pasti Allah punya ini ya, punya jalannya kayak biasanya yang makin struggle itu Allah tuh senang gitu. Pasti Allah kayak apa bakal kasih pengampunannya juga lebih tinggi kayak gitu. Oh, soalnya udah merasa lemas gitu dan tentunya waktu pas lagi mens-nya gitu. Pas lagi mens-nya ini juga kita bakal butuh waktu untuk naikin lagi gitu ya si energi kita. Nah, jangan lupa ketika kita PMS sama MES gitu ya, terutama kalau misalnya mensnya teman-teman kayak misalnya tadi Kak Sri lagi sekarang lagi mens gitu. Nah, tapi misalnya nanti bakal ada hari puasa lagi. Nah, ini waktunya untuk nge-store lebih banyak lagi protein. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya bisa masuk sebanyak mungkin protein itu dimasukin aja gitu. Karena ini bakal penting banget nanti setelah mens kita pas puasa itu bakal lebih berenergi lagi, harusnya kayak gitu. Baru deh nanti kita lebih semangat lagi di fase ini, kayak gitu. Iya, kerasa lemes ini aku juga lagi PMS banget jadi kayak aduh ya Allah gitu cuman bisa kayak ikhlas wae ikhlas semuanya cewek kayak ya udah. Iya, stok ikan, tahu, tempe, dada ayam, sapi gitu. Kalau misalnya teman-teman suka kayak daging kambing gitu-gitu juga kayak boleh banget untuk sambil dimakan gitu. Oke deh. Nah, jadi personal tips aku yang selanjutnya adalah ini.
Jadi jangan lupa untuk bikin 2 tipe atau bahkan mungkin 3 tipe, ini ya, apa namanya, to do list gitu, sesuai dengan ketersediaan energi. Karena ya mau gimana lagi ya, kita, udah pasti ada hari di mana kita letoy, ada di hari non letoy gitu ya, ada hari low energi sama ada hari high energi gitu dan, at some point gitu ya, ya harus ikhlas gitu ya, karena kalau misalnya kita pas letoy gitu, jangan-jangan pas letoy itu kita tuh lagi dikasih tahu gitu ya sama badan gitu, udah dulu, kamu emang lagi butuhnya segini energinya," gitu. Kalau kita paksain nanti kita malah burn out gitu. Jadi memang yang paling enak itu adalah kita punya, 2 opsi gitu. Kalau misalnya kita lagi low energi, ya udah berarti ngelakuinnya ini aja, udah kita harus cukup puas dengan itu gitu. Kalau misalnya kita lagi punya high energi, berarti kita bisa ngelakuin ini, nah itu nggak apa-apa banget. Nah, sekarang kita bakal ngedesain. Nah, ini ngedesain lagi satu kali lagi. Nah, ini kita karena tadi kayak jam tidur udah ya gitu. Nah, sekarang kita bakal bagi dua nih. Kalau misalnya lagi low energi seperti apa, kalau lagi high energi seperti apa kayak gitu. Kalau jam tidur itu memang kayak saklek ya. Kalau bisa kalau emang teman-teman merasa butuh kayak tidur sekitar 7 sampai 10 jam, kayak please tidurlah teman-teman, karena disitulah kita, bisa nambah energi gitu. Jadi kita bakal desain yang hari low energi, kita bakal desain yang harinya high energi. Nah, ini contohnya aku gitu, jadi beda banget gitu. Kalau misalnya lagi low energi, kalau lagi high energi, itu yang ini ya, yang, kanan gitu. Tidurnya lebih sedikit gitu ya, nggak lompat-lompat gitu, tapi tinggal istirahatnya aja yang lompat-lompat, sama waktu kerjanya aja yang lompat-lompat. Berhubung tadi aku tipe dolphin ya, jadi lompat-lompat gitu. Nah, untuk yang low energinya gitu, aku udah pasti butuh tidur lebih banyak gitu, jadi kayak, ya udah pasrah seperti itu kurang lebih, insya Allah kayak terima aja, ikhlaskan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, silakan untuk teman-teman juga bikin. Aku kasih waktunya mungkin agak lebih panjang ya, sekitar 5 menit, supaya teman-teman leluasa. Kalau teman-teman udah, nanti jangan lupa kasih jempol, jadi siapa tahu udah lebih cepat, jadi kita bisa ini. Oke, kalau gitu, sebentar ya, aku pasang dulu timernya, pasang 5 menit. Ya. Sip, silahkan. Oke, ada yang sudah. Kalau yang sudah boleh kasih jempol ya. Atau kasih reaction, atau tulis di kolom chat. Supaya aku tahu. Sudah. Yeay, oke. Karena dia juga sudah. Oke, aku mau ngingetin sesuatu ya teman-teman. Jadi walaupun ini disebutnya kayak hari yang idealnya kita gitu ya, desain hari idealnya. Walaupun ada bentuk kayak low energi dan kita di saat lagi high energi gitu. Tapi jangan lupa, eh, jangan terlalu apa ya, melekatkan diri sama yang namanya ekspektasi gitu. Jadi kadang-kadang segala hal itu ya wallahu alam gitu ya. Kadang-kadang kita udah berencana gitu, tapi kejadiannya gitu itu atas izinnya Allah kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti di antara ini gitu ya, kayak di antara dua ini tiba-tiba kayak kejadian bukan yang ini lagi gitu. Nah, aku harap teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk kayak mengidentifikasi diri kembali. Oke, kalau gitu sebenarnya yang saya butuhkan itu apa? Karena tadi kita udah punya 3 tips ya. Ada yang pertama itu adalah untuk tidur, terus itu yang kedua itu adalah untuk menutrisi tubuh, dan yang ketiga adalah kalau misalnya gimana caranya menghadapi energinya tubuh wanita gitu. Energi high low energinya wanita yang tidak bisa dihindarkan lagi gitu. Nah, harapannya jadi teman-teman kayak keep easy to yourself gitu, gak usah dijahatin dirinya. Kalau emang misalnya belum sampai ke ekspektasinya teman-teman, gak apa-apa, masih ada hari lain gitu. Kita berprogres, insya Allah progresnya juga selalu dihargai sama Allah gitu. Kita berencana, hasilnya urusan Allah. Iya benar, kadang suka lupa kalau Allah penentunya. Betul sekali. Kita ini cuma bisa kasih kayak, oh iya, pokoknya kayak kurang lebih kalau misalnya lagi high energi saya ikutinnya gini, kalau lagi low energi saya ikutinnya yang ini kayak gitu. Cuman bisa sampai situ aja gitu. Sisanya itu mari kita serahkan sama Allah ya. Oke, kalau gitu.
Nah, sebelum yang terakhir, teman-teman di sini ada yang udah semua tadi, Ira, Kak Nurfa, tapi Ngoen, apakah ini sudah boleh lanjutkah? Udah ya, oke. Kak Nurfa Safira sama kayak Kak Ngoen, aku izin lanjut. Nah, ini tinggal ke pembahasan terakhir. Nah, aku pengen tahu nih, eh, teman-teman sejauh mana pemahamannya dan akan digunakan untuk apa ilmu yang tadi aku udah kasih gitu. Jadi kita bakal ada breakout room lagi, itu 7 menit sama ya Kak, berdua-berdua, waktunya 7 menit. Boleh Kakak tolong diaturkan. Oke. Nah, oh ya, aku ini. Jadi, yang pertanyaan pertama adalah apa yang teman-teman dapetin dari kelas hari ini, terus di situ ilmunya akan digunakan untuk apa gitu hari-hari ke depannya. Jadi, silakan untuk kayak diceritakan ke teman-temannya gitu. Oke, sudah siapkah breakout room-nya? Oke, silahkan untuk join ya, silahkan untuk sharing. Oke, halo semua teman-teman. Makasih ya udah sharing. Tadi aku udah dengar sharingnya dari Kak Nurfa. Sama kasih kalau dari Kak Ira belum. Tapi ternyata waktunya kalau di yang aku lihat 1 menit lagi aku bisa berbicara di sini. Jadi kayaknya sekalian aja aku kasih ke Kak Rabia untuk ini ya Q&A ya. Oke Kak Mai, makasih ya. Oke. Penjelasannya keren banget. Mungkin dari teman-teman dari penjelasan yang udah diberikan sama Kak Mai tadi, mungkin ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman? Masih ada yang bingung atau kayak masih ada gimana sih Kak caranya kayak gitu-gitu. Kalau ada yang mau tanya boleh ya, kalau mau langsung on mic atau mau lewat chat itu juga nggak apa-apa kok. Boleh, boleh. Boleh nih teman-teman. Mungkin aku tunggu yang ngechat 1 menit ya Kak. Mungkin butuh waktu buat ngetik. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin boleh teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya atau kayak, Kenalan sama aku juga boleh, mau tanya-tanya. ah, iya benar. Boleh tanya Iya, apa aja ya Kak? tanya apa aja, boleh kok, Oke, terbuka. Mau ada yang mau tanya? ngobrol-ngobrol, kalau nggak mau ngobrol-ngobrol juga boleh kok. Iya nih boleh nih, mumpung ada waktunya teman-teman. Hmm. Kalau Kak Mai sendiri udah bikin ya, Lulana Live dari tahun berapa Kak? Bulan Live itu dari kalau rencananya ya, tapi waktu itu tuh bentuknya belum seperti sekarang gitu. Waktu itu masih kayak ini tuh second account gitu. Jadi Oh, ya, sebenarnya ini second account karena waktu itu ini FYI aja jadi curhat. Aku minder kalau misalnya pakai akun utama gitu ya. Kalau aku ngeliatnya teman-teman udah pada keren-keren gitu ya. Terus akhirnya aku merasa tidak nyaman di akun asliku. Jadi aku bikin akun Lana Live ini untuk aku sharing yang lain-lain yang aku nyaman gitu ya. Taunya jadi kerja. Jadi dia ini. Tapi awal aku bikin tahun 2020 gitu. Oh iya, coaching. Heeh. Jadi tahun 2020 bikin akun Lulana Live. Asalnya yang aku sharing itu journaling dulu. Journaling dulu. Jadi aku suka journaling pribadi. Terus aku bikin metode-metode seperti yang kita lakukan tadi gitu. Jadi untuk diriku sendiri gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau journaling tuh, duh harus ada goals-nya gitu ya. Kalau hari ini kebetulan goals-nya agar Ramadan gak lepe gitu. Kalau misalnya hari-hari lain macam-macam ya. Kayak kalau aku waktu itu yang paling banyak aku lakukan itu adalah menghilangkan itu nggak pede. Soalnya dulu aku orangnya insecure banget, nggak pede banget. Jadi kayak mulailah dari situ apa ngulik-ngulik journaling. Abis itu aku ngerasa perlu untuk kayak lebih profesional lagi karena udah banyak orang yang request kayak request kelas. Jadi di 3 bulan pertama aku ngepost hasil jurnal, ternyata udah ada yang ngajak kerjasama untuk bikin kelas setiap bulan. Jadi dari situ
kok jadi pekerjaan ini journalingnya. Jadi mulai ambil sertifikasi coaching. Nah, dari ngambil sertifikasi coaching itu, kalau coaching itu sebenarnya kalau di Indonesia biasanya dipakai di perusahaan. Jadi misalnya kita punya goals tertentu, kita pengen mencapai goals tersebut, terus sama coach itu bakal sama life coach gitu ya. Kalau aku life coach ya. Kalau sama life coach itu nanti bakal dibantu supaya oh kalau goalsnya ke sini nanti harus melakukan ini kayak gitu. Jadi biasanya tuh sesinya one on one bakal isinya tuh banyak pertanyaan. Nah, aku biasanya ngebantu orang-orang buat mencapai si goalsnya atau mencapai clarity dari si goalsnya atau misalnya mencari goals tersebut itu juga ada di dalam si coaching itu. Betul, kayak brainstorming kayak gitu. Nah, buat sekarang, jadi aku belajar journalingnya tuh dari coaching tersebut gitu. Jadi dari hasil aku coaching, terus aku tahu, oh pengen goalsnya begini, berarti aku harus bikin begini, kayak gitu. Nah, aku belajar, aku sertifikasi coach itu dari akhir tahun 2021, aku lulus sertifikasi di tahun 2022, terus di gitu aku di Loops Institute of Coaching, itu si jadi coaching itu, jadi itu memang lembaga Indonesia yang sudah kayak tersertifikasi lah gitu untuk kita jadi coach gitu, terus di gitu base ilmunya itu dari ICF atau International Coaching Federation gitu. Nah, itu ininya tonggak utamanya tuh dari Amerika gitu, tapi aku ngambilnya ini ya eh, dari yang Asia gitu karena kita ada di Indonesia gitu. Nah, salah satu hasilnya adalah kelas ini. Nah, yang tadi aku bikin itu tuh apa tools yang aku bikin hari ini tuh desain hasil dari kayak setelah aku belajar coaching. Oh, kayaknya orang kalau misalnya kita kadang punya ekspektasi harinya begini gitu ya. Tapi kadang kita lupa sama realitanya, kadang kita lupa sama kapasitas diri kita gitu ya. Dari situlah aku mulai kayak ngajak, yuk kita sadari lagi gitu kapasitas diri kita seperti apa kayak gitu. Jadi ilmunya mix dari mana-mana gitu. Terus ya gitu akhirnya terciptalah Lulana Life yang sekarang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wow, keren banget, Kak. Mungkin kalau teman-teman mau ikut bisa nggak, Kak? Mm-mm, bisa bisa banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, nah aku tuh sekarang eh, kalau sekarang ya sampai akhir Ramadan, Insya Allah tuh tiap hari aku bakal sharing kayak satu hal kayak tentang kehidupan sama jurnal-jurnal prompts gitu di eh, Ramadan gitu, di bulan Ramadan gitu. Itu sampai tanggal 30. Terus selanjutnya juga Insya Allah aku bakal ya masih melanjutkan lah yang seperti ini gitu. Terus nanti program-program lainnya juga banyak gitu. Aku juga bakal coba untuk sharing kayak lebih banyak lagi ke yang gratis-gratisnya kayak gitu. Jadi ya begitulah. Ya ternyata dari kelemahan berubah jadi pekerjaan. Iya, betul. Jadi sebenarnya memang Lulana Life itu datang dari ketika aku lagi bener-bener depresi banget gitu. Dari depresi aku ngerasa butuh untuk aku waktu itu belum punya uang untuk bayar kayak ke psikolog gitu ya untuk ke ahli itu aku nggak ada dananya gitu aku cuma bisa belajar sendiri gitu dari situ aku mikir kayak apa ya cara untuk menolong diri sendiri ternyata dengan journalingnya sama aku di post gitu ternyata setelah di post banyak yang butuh juga banyak yang tertarik juga kayak gitu. Keren banget, Kak. Masya Nah, Allah. iya, Berkah terus iya. ya, Kak. Semangat. Aduh, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Keren banget. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi, mungkin Kak Ira, Kak Sri, Kak Nurfa. Kalau mau tanya boleh loh. Atau mau Tanya-tanya. komentar tentang kelasnya juga gitu, kayak gimana rasanya yang setelah ikut kelas Oh hari iya. ini. Oh ya Aku boleh juga. penasaran. Boleh. Aku Coba kita tembak penasaran. nggak lah. Ayo Kak Ira, mau open mic ke Kak Ira, ke Kak Sri, ke Kak Nurfa. Boleh. Suaraku masuk Wah, kak? masuk masuk. Wah, masuk, masuk, masuk. Apa? Hari ini kelasnya cepet ya? Aku Iya. rasanya. Eh, apa ya? Mau sharing kali. Mungkin sharing kali dari kelas hari ini dapatnya apa kali ya? Boleh, boleh. Oh, iya, boleh. Oke, jadi kalau aku sih hal yang aku dapat dari kelas ini adalah kayak oh ternyata kita tuh sibuk banget gitu sampai melupakan kalau sebenarnya kita lumayan perlu untuk mendesain kegiatan kita gitu loh.
Nah, terus jadi di kelas ini aku kayak di remind kayak bukan di remind sih, kayak dituntut untuk kayak coba kamu desain hari ideal kamu kayak gimana. Terus kalau nah terus juga kalau misalkan nanti kamu lagi lagi nggak mood nih buat produktif, itu tuh kamu mau ngatur harimu tuh kayak gimana. Jadi nanti kalau misalkan hari itu terjadi, nah, udah ada patokannya gitu loh. Meskipun tadi kayak Maya bilang, hasilnya kita kembalikan ke Allah lagi. Kalau aku sih mendapat hal itu di kelas ini. Oh, kayak itu aja dari aku. Oke. Apalagi? Kalau ke depannya kamu mau apa yang mau kamu implementasikan gitu dari kelas ini ke depannya? Ya itu desain yang udah aku buat hari ini. Oh, oke, bisa dia mau dicobain ya berarti ya ke depannya ya. Iya, nggak cuman gambar doang ya. Hmm, iya iya iya. Wow, thank you so much. Iya, hari ini tadi kemarin nih aku minta rundownnya ternyata hari ini kelasnya ya 55 menit gitu ya. Udah aku ikutin sesuai rundown aja supaya kita bisa kayak diskusi lebih banyak lagi. Thank you ya, Ira. Oh, ini kalau dari Kak Iya, thank Sri, you Kak. iya thank you juga. Ini kalau dari Kak Sri benar-benar cepet ya. Oh ya materinya nggak banyak, tapi daging. Iya aku biasanya setelah tahu coaching gitu ya, sama oh iya kebetulan aku juga sempat kalau misalnya tadi teman-teman lihat di CV kan aku ada kayak fasilitator and experience gitu. Jadi emang aku dilatih sama ada seorang coach gitu untuk mendesain kelas gitu seperti ini gitu. Jadi aku insya Allah emang kelasnya singkat gitu, tapi aku bakal kasih yang daging-daging yang besarnya lah kayak gitu. Terus suka kelas ini karena langsung ada praktiknya. Yeay. Buat aku sih visual kinesthetik belajar harus sambil gerak-gerak betul, sama aku juga next bisa lebih panjang lagi. Wah, jam 3 udah mulai ke dapur. Iya sih bener. Kalau di kelas aku biasanya 2 jam aku. Jadi exercise-nya kalau tadi kita cuma ngelakuin satu exercise, nah biasanya kalau di kelas aku pribadi itu jadi 120 menit gitu. Jadi ada 2 sampai 3 exercise dalam satu kali kelas. Biasanya seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin atau mau ditanyakan? Mungkin Kak Nurfa mau sampaikan juga nggak nih Kak pesan-pesannya ikutan kelas? Boleh Kak Nurfa kalau mau. Atau mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya Kak. Kalau Wah, misalnya nanti nggak ada yang bertanya lagi, baru mungkin Kak Mai pengen apa tuh pengen mengenalkan kelas-kelas kakak ya ke iya kita semua. betul. Mm-mm. Oke, mungkin udah 1 menit nih Kak. Kalau gitu aku persilahkan deh ke Kak Mai buat kenalin apa aja sih Kak kelas kakak, terus kita bakal kayak gimana kalau mau ikutan kayak gitu. Silakan Boleh. Kak. Aku izin share screen sekali lagi ya. Ini kita udah Q&A. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya tertarik untuk kayak ngobrol lebih lanjut lagi sama aku ada kayak one on one private coaching session. Jadi ini private coaching benar-benar 60 sampai 90 menit kita ngobrol berdua untuk performance kita yang lebih baik gitu ke depannya gitu. Kalau misalnya aku memang fokusnya di self mastery, jadi mengenal diri, mengenal kapasitas diri untuk performance kita yang lebih baik ke depannya gitu. Terus di gitu ada satu kelas yang menarik, ini kelasnya bestseller banget, itu personal journal prompts, di mana coachingnya hanya 30 sampai 45 menit, tapi nanti setelahnya teman-teman bakal dapat sekitar 4 sampai 5 lembar personal journal prompts yang udah yang sesuai sama kita kesepakatan di dalam coaching gitu, yang benar-benar sesuai banget sama kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Terus di itu program-program lainnya juga aku ngebantuin kalau misalnya teman-teman mau ada private art healing class. Nah, untuk art healing class ini memang Bandung only. Kenapa? Karena di studioku alat-alatnya ada di sini. Jadi supaya teman-teman bisa ini. Kecuali kalau misalnya kita mau kayak ketemu langsung atau kayak
via online nggak apa-apa sih sebenarnya, tetap chat aja ke aku, nanti aku bakal kasih tahu, oke kan nanti siapin alatnya ini kayak gitu. Terus ada self branding class gitu, kalau misalnya mau bikin bikin konten juga bareng aku juga bisa gitu, aku bisa bantuin gitu, private juga, sama private journal class. Jadi kalau misalnya pengen kayak kelasnya full journaling aja kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kayak collab untuk selanjutnya gitu, semoga teman-teman XL ini nggak kapok ya sama aku ya, kita jadi bisa ketemu di hari lain juga gitu. Aku bakal senang banget untuk support teman-teman di sini. Terus teman-teman, nah ada satu hal lagi, jadi aku jualan notebook yang 100% keuntungannya itu bakal dikasihin ke teman-teman kita di Palestina. Nah, tapi untuk notebook ini aku bakal spesifik ngebantu satu teman aku yang sekarang ada di Rafah. Jadi aku punya teman di Rafah saat ini, dia satu keluarga bersepuluh sama keluarganya. Terus di gitu mereka lagi berusaha untuk selalu bisa pindah ke tempat yang aman, berhubung tentara Israelnya itu jalan terus ya gitu. Jadi mereka harus pindah-pindah gitu. Mereka asalnya di Gaza Utara, terus ayahnya itu sebenarnya dokter, ayahnya kena salah satu korban di serangan yang pertama, jadi dia ayahnya nggak bisa menjadi dokter kembali gitu karena ada kecacatan, dan akhirnya keluarga mereka jadi kesusahan lah gitu, terus kehilangan pekerjaan juga, dan mereka nggak bisa ngelanjutin kuliah juga gitu ya, teman aku nggak bisa ngelanjutin kuliah gitu, dan sekarang mereka lagi berusaha untuk selalu punya uang untuk makan dan selalu punya uang untuk pindah tenda, karena ternyata kalau sekalinya pindah tenda itu butuh uang belasan juta sampai puluhan juta gitu hanya untuk pindah tenda, belum untuk keluar dari Palestina gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membantu dengan beli notebook boleh, atau membantu secara pribadi bisa chat ke aku aja gitu, karena ya teman aku butuh banget gitu. Nama teman aku Waed. Nanti kalau misalnya teman-teman kayak, Kak, aku pengen kasih kayak apa kata-kata, atau misalnya pengen kasih semangat ke Waed juga, boleh dititipin ke aku, nanti aku sampein ke Waed gitu. Terus dan gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau cari aku di mana, jadi sosial media aku ada di Luana Live, ada podcast juga, ada di Instagram sama ada di TikTok, terus ada nomor handphone aku juga gitu. Terus di gitu ini Coach Dini itu adalah coach aku yang selama ini ngebantuin aku untuk ngedesain kelas. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu kayak, oh ini Kamaya ada teman coach lain juga gitu ya, penasaran coach lain seperti apa, boleh juga hubungin ke aku nanti, atau di follow aja langsung ke Coach Dini juga boleh gitu. Itu aja sharing dari aku. Iya sedih ya Wak Eti, ya, kan lupa sedih. Iya, aku juga sedih banget kayak punya temennya di saat seperti ini. Aku ingin mengenal dia sebagai pribadi yang, karena dia orangnya sangat-sangat menyenangkan gitu. Jadi ya begitulah, semoga kita bisa membantu dia lebih ya teman-teman. Itu deh. Wah, Masya Allah keren banget ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik bisa ngobrol langsung juga sama Kak Maya, terus juga bisa ikut-ikutan kelas, bahkan bisa membantu teman kita juga ya, saudara kita pastinya yang di Palestina juga tadi Kak Waid ya kan namanya, Kak Waid. Mungkin bisa hubungin Kak Maya atau mungkin kepoin Instagramnya teman-teman. Jadi nanti kalau tiba-tiba teman, oh pengen ikutan kelasnya bisa langsung hubungin Kak Maya gitu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini, aku izin ambil dokumentasinya ya Kak. Boleh. Nah, boleh. Mungkin Kak Ira, Kak Nurfa, ataupun Kak Sri yang mau on cam boleh nih Kak buat foto. Kalau bisa on cam. Oke, Kak Sri, halo. Oke, Kak Ira, aku tungguin. Tungguin ambil kerudungan dulu. Boleh, boleh. Sebentar. Mungkin Kak Nurfa kalau mau juga boleh ya Kak Nurfa. Kita tunggu dulu Kak Ira. Oke. Aku domisili Bandung. Iya, aku domisili Bandung.
Tapi aku sangat bersedia banget kalau misalnya kayak pengen temu online itu oke banget. Dan studio ini bisa dikunjungi ya teman-teman. Aku Bandungnya di daerah Ciumbuleuit. Oh, Hmm. Ada aku yang di tahu. Bandung juga Kak? Oh tahu? Iya dekat Tahu. Unpar, dekat Unpar. Di bawahnya Unpar. Ada Deket yang itu kan Kak, deket Yogyakarta itu. Jadi dari Jogja tuh masih di bawah lagi. Jadi aku tuh tinggalnya di dalam ada sebuah bakery namanya Bariton Bakery. Jadi kalau teman-teman lihat kayak oh ada Bariton Bakery, nah itu aku ada di dalam situ. Studio aku ini juga ada di Oh, dalam situ, gitu. Jadi boleh kalau misalnya mau ini tuh sebenarnya dibuka untuk umum, tapi emang harus janjian dulu gitu. Jadi kita janjian kita jurnalin bareng di sini. oke. Semoga nanti kalau teman-teman ada yang berkesempatan ke Bandung bisa hubungin Kak Maya, jadi bisa main. Mungkin Boleh Kak boleh. Astri. Boleh boleh banget boleh banget. Oke, kita izin screenshot aja ya Kak. Mungkin Boleh. Kak Upi bisa bantu screenshot nggak Kak? Hitung, aku hitung ya. Iya, kamu hitung ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah ya Kak Upi? Aman. Aman. Oke, Alhamdulillah kita udah sampai di akhir acara. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget ke Kak Maya karena udah menyediakan waktu, terus juga udah memberikan apa ya? Udah memberikan materi yang sangat luar biasa dan keren banget ya. Pastinya mind blowing banget ke teman-teman Super Friends yang hari ini hadir. Eh, Mungkin juga nanti kalau teman-teman tertarik buat ikutan kelas-kelasnya Kak Mai, terus juga pengen berinteraksi lebih lanjut sama Kak Mai, bisa di follow Instagramnya ya tadi yang @lulana_live ya Kak tadi. Iya. Oke, mungkin itu aja sih Kak untuk hari ini. Oke. Mak Ya, makasih banyak ya Kak Mai atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman Tasnim yang udah ikutan dan teman-teman Super Friends semuanya yang udah ikut dan juga yang udah mensukseskan acara kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Super Sharing selanjutnya. Semangat 10 hari Ramadannya. Dadah. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman ya. Bye. Dadah. Makasih banyak juga Kak.